Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ainun Nusantara dengan NIM akhir 020, Psikologi Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal ilmiah yang berkaitan dengan psikologi abnormal, khususnya mengenai gangguan makan atau eating disorder, dengan fokus pada anoreksia nervosa dan body image. Jurnal yang saya bahas berjudul Short-Term Effect of Multidisciplinary Inpatient Intensive Rehabilitation Treatment on Body Image in Anorexia Nervosa, yang ditulis oleh Brusa dan rekan-rekannya tahun 2023 di Journal of Eating Disorder. Lalu latar belakangnya itu anoreksia nervosa atau AN merupakan salah satu gangguan makan paling serius dalam psikologi abnormal. Ciri utamanya adalah penolakan untuk mempertahankan berat badan normal, rasa takut berlebihan terhadap kenaikan berat badan, dan gangguan persepsi terhadap bentuk tubuh. Penderita sering merasa dirinya gemuk meski sebenarnya sangat kurus. Lalu, salah satu faktor inti dalam HN adalah gangguan citra tubuh atau body image disturbance. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasien mulai mengalami peningkatan berat badan setelah terapi, mereka masih belum bisa menerima bentuk tubuhnya secara positif. Nah, oleh karena itu, Brisa dan timnya ingin melihat bagaimana intervensi rawat inap intensif yang fokus pada perbaikan body image dapat membantu pasien anoreksia. Lalu selanjutnya adalah identitas jurnal. Jurnal ini diterbitkan di Journal of Eating Disorder tahun 2023. Penulis utamanya adalah Federico Brusa bersama 7 rekan lainnya. Penelitian ini dilakukan di fasilitas rehabilitasi rawat inap yang menangani pasien dengan anoreksia nervosa. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai efek jangka panjang dari program perawatan rawat inap multidisipliner yang mencakup kegiatan yang fokus pada body image terhadap pasien anoreksia nervosa. Peneliti ingin melihat apakah ada perubahan positif dalam cara pasien memandang tubuh mereka setelah mengikuti program tersebut. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observational pre-post tanpa kelompok kontrol. Artinya, peneliti membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah menjalani program. Jumlah partisipan sebanyak 72 pasien anoreksia nervosa. Program rawat inap yang diberikan bersifat multidisipliner melibatkan dokter, psikolog, terapis, dan ahli gizi. Salah satu fokus pentingnya adalah pelatihan dan terapi yang berkaitan dengan body image. Misalnya aktivitas reflektif, pelatihan kesadaran tubuh, dan terapi kelompok. Peneliti kemudian menilai perubahan persepsi tubuh pasien di awal dan akhir perawatan. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa program rawat inap intensif ini berhasil memberikan perubahan positif pada body image pasien anoreksia nervosa. Nah, pasien melaporkan peningkatan penerimaan terhadap tubuh mereka serta berkurangnya distorsi persepsi tubuh. Namun perlu dicatat bahwa perubahan ini hanya diukur dalam jangka pendek, yaitu selama masa perawatan saja. Peneliti juga mengingatkan bahwa meski kondisi fisik membaik, perubahan persepsi tubuh belum tentu sejalan dengan perubahan berat badan. Tubuh bisa pulih, tapi persepsi negatif terhadap diri bisa tetap ada.
Nah, ini memperkuat pentingnya intervensi psikologis yang menargetkan body image, bukan hanya aspek medis atau gizi. Lalu selanjutnya ada kritik dan keterbatasan. Eh, yang pertama ada kelebihan. Ada dua. Yang pertama itu penelitian ini fokus pada aspek psikologis yang sering diabaikan, yaitu adalah body image. Nah, yang kedua itu ada pendekatan multidisipliner, membuat hasilnya relevan untuk praktik klinik modern. Lalu ada keterbatasan. Ini ada tiga. Yang pertama adalah tidak ada kelompok kontrol. Jadi sulit memastikan apakah perubahan body image ini benar-benar akibat intervensi tersebut, bukan dari yang lain. Lalu yang kedua, desainnya retrospektif. Artinya data diambil dari catatan pasien yang sudah ada, bukan penelitian baru. Terus yang ketiga, efek jangka panjang belum diketahui. Perlu penelitian lanjutan untuk melihat apakah perubahan bertahan setelah keluar dari program tersebut. Lalu selanjutnya, implikasi dan relevansi di Indonesia. Temuan ini memiliki relevansi besar untuk konteks Indonesia. Saat ini, tekanan sosial dan media terhadap bentuk tubuh ideal sangat tinggi, terutama di kalangan remaja dan perempuan muda. Nah, banyak individu mengalami ketidakpuasan terhadap tubuhnya yang bisa menjadi faktor risiko munculnya gangguan makan. Oleh karena itu, pendekatan psikologis seperti yang digunakan Busa dan kawan-kawannya dapat diadaptasi dalam praktik klinis di Indonesia. Misalnya dengan terapi kognitif perilaku yang berfokus pada citra tubuh atau body image focused focused CBT. The DSM-5 diagnostic criteria for anorexia include 1. Restriction of energy intake resulting in significantly low body weight, taking into context the individual patient's age, sex, and previous growth trajectory. There's intentionally no strict cutoff for significantly low weight, meaning your clinical judgment is important. Some adult studies use 17 kg per meter squared or 18.5 kg per meter squared. 2. An intense fear of gaining weight or being fat or persistent behavior that interferes with weight gain. 3. A disturbance in the way the patient experiences their own weight or shape, or excessive influence of weight and shape in self-evaluation, or a lack of recognition of the seriousness of their current low weight. Anorexia nervosa can be categorized into either restricting caloric intake or binging and purging. Purging can refer to vomiting or using diuretics or laxatives to prevent weight gain. Get a history of the patient's highest and lowest weights, a diet history, exercise history, and assess for other psychological or psychiatric symptoms such as anxiety, depression, suicidal ideation, and substance use. Physical signs primarily result from malnutrition, which can affect all organ systems. When doing a physical exam, pay attention to vital signs, as you may see bradycardia, orthostatic heart rate and blood pressure changes, and/or hypothermia. Plot the patient's height, weight, and BMI, and compare to their historical growth curves to help determine the degree of malnutrition. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, penelitian Busa dan rekan-rekan tahun 2023 ini menunjukkan bahwa perawatan rawat inap multidisipliner yang menargetkan body image dapat memperbaiki persepsi tubuh pasien anoreksia nervosa dalam jangka pendek. Namun, penelitian lanjutan dengan desain eksperimental dan tindak lanjutan jangka panjang masih diperlukan untuk memperkuat bukti tersebut. Nah, demikian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga ulasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya aspek psikologis dalam menangani gangguan makan, khususnya anoreksia nervosa. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.